Baik, Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Ya, alhamdulillah Pak Edwin, kita datang lagi ke sini Iya, Pak. dalam rangka pendampingan individu 5 ini untuk melanjutkan aktivitas yang kemarin Iya. setelah 1 bulan Pak Edwin kembali belajar di LMS, rukol, elaborasi dan seterusnya. Iya. Nah, Pak Edwin, tadi kita sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa CGP yang ada di sini khususnya Pak Edwin sudah melaksanakan tugas-tugas LMS dengan bagus. Beliau apresiatif kepada Pak Edwin dan CGP lainnya bahwa CGP ini memang satu kesempatan bagi guru-guru untuk lebih maju lah, katakanlah seperti itu, dalam khususnya dalam peningkatan kompetensi sebagai guru dan pemimpin pembelajaran. Nah, Pak Edwin, di PI 5 ini juga sudah kita sampaikan bahwa temanya adalah rancangan program yang berpihak dan atau berdampak kepada murid ya. Jadi di PI 5 ini saya jelaskan alurnya sedikit atau apa yang mesti kita lakukan. Yang pertama, fokus pendampingan yang akan kita bahas, didiskusikan adalah refleksi terhadap aksi nyata yang telah dilakukan Pak Edwin di modul 3.1 gitu ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan rancangan program Pak Edwin yang berdampak bagi murid atau siswa di sekolah ini. Kemudian diskusi pengembangan atau perkembangan komunitas praktisi. Sampai saat ini komunitas praktisi itu gimana perjalanannya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana Pak Edwin nanti melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi ya kepada rekan sejawat yang sudah dibimbing RPP-nya, kemudian melakukan observasi pembelajaran di kelas. Sudah Pak Edwin ya? Sudah, Pak. Mohon saya cek instrumennya Pak. Instrumen observasi itu pertama yang sudah dilakukan pra dan after ya. Iya, Pak. Berarti rekan sejawat Nurul Hidayati Agustin ini ya. Iya, Pak. Yang pra. Ya, pra. Mengidentifikasi. Ini terkait dengan mata pelajaran sejarah ya. Iya, betul. Oke. Perkembangan Islam. Kemudian area pengembangan pemahaman tentang pembelajaran dan pengajaran keterampilan komunikasi. Termasuk yang diobservasi aspeknya pemahaman, keterampilan, perencanaan, penilaian, pengelolaan kelas, penggunaan teknologi, informasi, strategi, kemudian mind mapping. Oke, baik. Nah, jangan lupa ya, Pak, untuk pasca nanti juga dilakukan petin ya. Siap. Oke. Kita juga akan melihat bagaimana Pak Edwin melakukan coaching di pasca nanti. Nah, menurut Pak Edwin nih, dari proses perjalanan 1 bulan terakhir, apa pengalaman yang Pak Edwin dapatkan, khususnya 1 bulan terakhir ini ya, sebelum PI 5 ini? Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait apa yang telah saya lakukan, terus juga apa yang telah saya peroleh, dan bagaimana saya mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata. Banyak sekali Pak Ali, luar biasa sekali. Di modul 3.1 Pak Ali, saya kan mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Dan itu ternyata materi, menurut saya ya, ini materinya daging semua Pak Ali, luar biasa sekali, bener. Karena kita itu tidak bisa lepas dari pengambilan keputusan. Saya sebagai seorang guru, saya juga sebagai seorang wali kelas, menjumpai permasalahan, menjumpai dilema etika, bujukan moral, dan lain-lain. Dan memang perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu hal. Dan ternyata dengan modul 3.1 ini, saya sangat tercerahkan. Dan saya bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Misalnya saya menjumpai permasalahan, jadi saya bisa
melakukan pengujian apakah secara legalitas ini bagaimana, intuisi bagaimana, dan lain-lain itu bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya sebagai seorang guru maupun juga sebagai seorang wali kelas. Terus juga di masalah pemimpin sebagai pengelola sumber daya juga saya bisa melihat yang sebelumnya tidak nampak di mata saya, padahal itu jelas-jelas di depan mata saya, itu bisa nampak ternyata Semada ini kaya dengan aset Pak Ali, baik itu modal manusia, modal sosial, politik, lingkungan, finansial dan lain-lain itu. Termasuk modal tak benda ya. Iya, modal tak benda. Yang sebelumnya tidak kasat mata lah, Tidak terpikirkan. tidak terpikirkan itu jadi nampak gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali materi tentang sumber daya ini. Dan kita harus berpikir aset, jangan berpikir defisit, sehingga apa-apa dimanapun sebenarnya kita bisa melihat hal-hal. Kalau kita melihat kekurangan ya pasti ada saja kekurangan kan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan aset, kita melihat semuanya itu menjadi hal-hal yang positif. Terus juga nanti yang terkait dengan program yang berdampak kepada murid itu juga sudah terpikirkan. Cuma nanti actionnya mungkin akan dilakukan di yang akan datang. Cuma kami, saya, Pak Hairil, Bu Rofi maupun juga Bu Titin sudah merancang sebuah program. Masing-masing CGP itu mengusulkan satu program dan dikumpulkan menjadi satu program utama, sehingga nanti ke depannya apa yang kami usulkan itu bisa berdampak kepada murid dan yang terutama dapat mewujudkan student agency. Betul. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Edwin, terima kasih. Saya apresiasi luar biasa ya. Ya, Jadi kalau saya lihat di jurnal pendampingan daring LMS bahwa saya perhatikan Pak Edwin menyetor tugas itu lebih awal ya daripada yang lain. Jadi gercep, bahasa sekarang itu gerak cepat. Bahkan di aksi nyata beberapa yang akhir sudah kita lihat, kita pantau sudah ada. Dekon sudah juga, Pak. Dekon sudah ada, kita sudah selesaikan. Bahkan menginspirasi lah bagi teman-teman yang lain, bisa dicontoh atau ditiru seperti apa, terutama pengaturan waktu di sekolah, kemudian tanpa menyampingkan yang lain, kita tetap jalan semuanya. Ya, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Edwin. Nah, kita sekarang fokus yang pertama, bagaimana kita merefleksi aktivitas di modul 3.1 khususnya pada aksi nyata yang sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Edwin, bagaimana cara Pak Edwin itu bagaimana ya proses Pak Edwin itu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Tadi dikatakan sepintas. Kalau sebelumnya kita berpikir yang namanya aset itu dianggapnya kan sarana prasarana. Betul. Ya, Pak. Padahal banyak, aset Pak, ya? itu ya kompleks banyak. Nah, menurut Pak ini bagaimana mengidentifikasi prosesnya sumber daya di sini? Iya, Pak. Terima kasih Pak Ali. Proses pengidentifikasian, pemetaan terkait sumber daya ataupun aset kekuatan yang ada di sekolah, yang paling penting utamanya adalah ilmu, Pak. Jadi yang sebelumnya saya tidak menganggap itu sebagai aset, ternyata itu aset. Dan dengan berbekal ilmu itu, akhirnya saya tercerahkan, oh ternyata Semada ini memiliki banyak aset yang dimiliki oleh sekolah ini. Dan setelah saya memperoleh ilmunya, baru langkah kedua, saya melakukan pemetaan awal, Pak. Saya melakukan pemetaan awal terkait sumber daya, aset yang dimiliki oleh sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Karena ternyata lingkungan sekitar itu juga bisa dijadikan aset bagi sekolah. Kita di sini jauh dari keramaian, ternyata itu aset juga. Anak-anak itu bisa belajar dengan tenang, situasi kondisi lingkungan kondusif. Betul. Terus juga ternyata rindangnya tanaman-tanaman ini ternyata bisa jadi aset juga. Udara sejuk. Iya. Betul sekali, Pak. Dan banyak sekali. Jadi langkah pertama adalah melakukan pemetaan awal, dan yang kedua melakukan kolaborasi, Pak. Karena kalau kepala satu itu saya sendiri yang memikirkan mungkin tidak terpikirkan ya. Dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan rekan guru penggerak yang sudah lulus, dengan wali murid juga, dengan murid,
dengan tokoh setempat, dan juga dengan teman-teman yang di sini mewakili gender, karena memang ada di sini sekolah itu di Semada ini punya satu magister di bidang sosiologi. Mungkin bisa memberikan masukan Pak kepada kami untuk memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, karena nanti dari kepala sekolah mungkin ada dari sisi modal manusia misalnya, dari kepala bapak kepala sekolah mungkin akan menawarkan ini loh aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Tetapi dari sisi murid mungkin ada lagi hal yang lain yang tidak terpikirkan oleh seorang kepala sekolah. Dengan kolaborasi seperti itu, kita duduk bersama, kita akan bisa memetakan modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, maupun juga fisik, lingkungan alam dan finansial. Oke, jadi intinya Pak Edwin, proses awal itu melakukan pemetaan awal, kemudian berkolaborasi dengan banyak stakeholder lah tentunya ya. Iya, Pak. Nah, dari interaksi antar CGP atau dengan guru, dengan murid itu dalam aktivitas identifikasi sumber daya tentu ada tantangan atau hambatan. Mungkin ada sesuatu yang dialami tentang hambatan, dan bagaimana Pak Edwin itu bisa mencari solusi alternatif sehingga tantangan itu bisa diatasi, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Ali. Terkait tantangan, hambatan, ya namanya juga kita melakukan pengidentifikasian, kita melakukan kolaborasi dengan berbagai banyak pihak. Tentu saja akan dijumpai tantangan-tantangan Pak Ali. Yang pertama, yang paling nampak itu adalah keterbatasan informasi Pak Ali. Karena tidak semua informasi itu terbuka, kan betul Pak Ali? Betul. Jadi tidak semua informasi itu terbuka dan mudah diakses. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua mungkin sumber daya yang tidak nampak atau bisa juga terabaikan. Yang sebelumnya kita kemarin melihatnya bukan sebagai aset, ternyata itu adalah aset yang bisa kita manfaatkan dan maksimalkan. Jadi seperti itu. Yang kedua itu adalah sumber daya yang tersembunyi atau terabaikan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan maupun juga koordinasi. Jadi kita kadang mungkin karena memang kita tugas utamanya banyak, sebagai seorang guru juga ada, administrasi juga ada, dan lain-lain sebagai wali kelas, dan tugas-tugas tambahan yang lain, mungkin karena kesibukan itu sehingga perlu lagi ditingkatkan pengelolaannya, maintenance-nya, dan juga koordinasi, sehingga itu bukan menjadi hambatan lagi Pak Ali. Dan untuk cara mengatasinya Pak Ali, mungkin saya itu harus lebih fleksibel lagi Pak Ali. Jadi saya mungkin bisa lebih fleksibel lagi. Terus yang kedua juga mungkin lebih kreatif lagi dalam melaksanakan kegiatan pemetaan dan identifikasi terkait aset tersebut, dan juga ditingkatkan lagi mungkin kolaborasi baik dengan warga sekolah, tokoh setempat, maupun pihak-pihak yang terkait Pak Ali. Jadi seperti itu Pak Ali. Oke, baik, terima kasih Pak Edwin. Jadi cukup kompleks ya. Iya. Tantangan dan solusi juga harus berimbang. Artinya Betul. setiap ada tantangan tentu ada solusi. Betul, yang mungkin dipikirkan tidak Pak Edwin sendiri. Iya. Tadi disampaikan perlu kolaborasi untuk memikirkan sesuatu yang menjadi hambatan. Iya, Pak. Sehingga yang sebelumnya tantangan menjadi peluang. Betul Pak. Kan seperti itu. Nah itu. Nah, baik Pak Edwin. Kemudian ya bagaimana perasaan Pak Edwin, apa yang Pak Edwin rasakan ketika Pak Edwin itu sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya gitu, yang ada di sekolah ini? Baik, terima kasih Pak Ali. Perasaan saya tentu ternyata Semada itu kaya Pak, kaya dengan aset. Jadi perasaan saya itu tentu saya merasa bangga Pak dengan sekolah saya ini. Saya sangat merasa bangga. Ternyata SMA 2 Sumeneb itu kaya dengan aset, baik dari sisi manusia. Kita di sini memiliki banyak lulusan-lulusan S2, juga bahkan ada yang tugas belajar ke luar negeri. Juga dari sisi tenaga administrasi juga mumpuni, tenaga perpustakaan. Jadi saya merasa bangga dengan sekolah ini Pak. Yang kedua Pak, saya merasa termotivasi Pak. Jadi saya merasa termotivasi
dari kekayaan yang dimiliki, aset yang dimiliki oleh sekolah saya, SMA 2 Sumeneb ini, saya merasa termotivasi untuk dapat lebih memaksimalkan, untuk lebih dapat memberdaya gunakan aset-aset yang dimiliki, agar aset-aset tersebut bisa diberdaya gunakan, Pak. Nah, ini Pak Edwin ya, sangat memang kita bangga motivasi. Artinya dengan adanya aset berarti kita harus mampu mengelola, menggunakannya. Ya, Pak. Nah, apa pertimbangan Pak Edwin itu menentukan sumber daya yang ada di sini untuk kepentingan pembelajaran? Misalnya gini, saya ngajar bahasa Inggris, butuh aset sumber daya ini. Nah, Ya, apa yang jadi pertimbangannya. membuat Pak Edwin mempertimbangkan bahwa sumber daya ini perlu digunakan dalam kelas misalnya gitu? Baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi yang menjadi pertimbangan saya Pak Ali, yang pertama tentu relevansinya Pak. Relevansi ya. Iya, jadi apakah aset itu relevan? Ketika saya butuh ini, apakah aset itu bisa relevan dengan apa yang saya inginkan? Jadi relevansinya. Terus yang kedua juga sustainability apa ya? Ya. Sustainability itu ketersediaan mungkin ya, ketersediaan. Jadi kalau seandainya aset itu ya tidak bisa long lasting, tidak bisa bertahan lama, ya kita juga perlu bisa pikirkan Pak, dan kita pertimbangkan untuk kita terus gunakan itu. Dan yang ketiga mungkin masalah kualitas Pak, masalah kualitas. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan, apakah aset-aset itu memang, misalnya modal manusia, memang dari segi kualitas itu memang betul layak bisa dijadikan aset, dari segi sarana ataupun juga dari lingkungan itu apakah bisa berkualitas, sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga, yang keempat mungkin masalah aksesibilitas. Kalau masalah aksesibilitas itu apakah aset-aset yang dimiliki itu mudah diakses Pak? Misalnya akses, karena sumber digital itu juga bisa dijadikan Betul. aset. Betul. Sumber digital itu bisa dijadikan aset, jadi kita perlu pertimbangkan juga aksesibilitasnya. Dan juga masalah perawatan Pak. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan, apakah maintenance-nya itu high cost, Bayar mahal. bayar mahal, ataukah low cost gitu. Seperti itu Pak. Oke. Nah, aset banyak, kemudian dipilih untuk dimanfaatkan di kelas dalam pembelajaran, pertimbangannya sudah jelas gitu ya. Betul Pak. Mungkin Pak Edwin punya gambaran, punya pengalaman, punya impian, aset-aset apa lagi yang mesti bisa digunakan selain yang ada di sekolah. Tadi dicontohkan di lingkungan, apa dan bagaimana contohnya itu Pak? Baik Pak. Hal lain yang bisa kita jadikan aset Pak, mungkin masalah koneksi dan jaringan Pak. Jaringan ya. Ya, koneksi dan jaringan. Kita memiliki banyak alumni dan mereka banyak juga yang sudah menjadi profesional-profesional, dan itu juga bisa dijadikan aset Pak. Meskipun kita alumni-alumni itu sudah jarang ke sekolah, tapi dengan koneksi dan jaringan melalui beberapa alumni kita bisa masuk ke grup-grup WhatsApp mereka, sehingga koneksi dan jaringan itu, jaringan profesional itu dari alumni-alumni itu bisa dijadikan aset juga. Terus juga masalah relawan, dalam artian relawan seperti ini Pak. Wali murid itu kan bisa dijadikan aset Pak. Wali murid bisa dijadikan aset, mereka bisa dijadikan sumber belajar juga, seperti yang Pak Ali sudah laksanakan di sekolah Pak Ali. Dan relawan itu bisa juga dari sisi wali murid, alumni juga bisa, itu bisa dijadikan aset juga Pak Ali. Yang ketiga mungkin Pak Ali dari sisi sumber daya digital. Sumber daya digital itu juga bisa dijadikan aset, dan harapannya dari sumber daya digital itu anak-anak itu bisa lebih mudah mengakses, guru juga dengan sumber daya digital itu juga dengan mudah memperoleh informasi-informasi yang sangat penting. Jadi seperti itu Pak Ali. Dari sisi lain juga lembaga non profesional juga, lembaga di luar sekolah juga bisa dijadikan aset Pak. Baik. Lembaga eksternal ya. Ya, karena ini kan koneksi, jaringan profesional, relawan, ini kan sifatnya dinamis Pak Ali. Betul. Jadi kadang berkurang bertambah. Nah, di sini nggak ada LPS ya. LPS itu lembaga pers siswa. Jadi siswa yang dididik menjadi jurnalis, sehingga kegiatan sekolah itu diliput oleh sekolah sendiri. Ada ya? Ada. Apa namanya? Di sini untuk yang dari sisi persnya itu
eh, tertuang tergabung dengan KIR, Pak. Oh, Karya langsung il- kira ah, ah. garap ya. Anak-anak itu nanti karena sekolah ini punya majalah sekolah, Ya. majalah sekolah dan koordinatornya itu Bu Titin tadi. Oh, Jadi ada dari sisi peliputan juga ada, Pak. Ada kan sekolah di Semada ini ada double track. Salah satunya masalah video editing dan fotografi. Jadi setiap kegiatan itu diliput oleh anak-anak yang sudah menurut saya profesional. yang sudah di situ ya. Mereka itu bahkan sering sekali menerima job-job dari luar, Pak. Oh, Menerima job-job dari luar. Dan juga di sekolah ini juga eh, ada juga IT centernya, sehingga itu juga bisa, Pak. Iya, Pak. wah itu luar biasa Pak Edwin. Jadi itu tentu aset yang sangat berharga ya. Iya, Pak. Makanya saya bilang dengan pers itu kita bisa dikenal juga dan mempublikasikan apa yang menjadi kebanggaan di sekolah ini kan begitu. Iya, Pak. Nah berikutnya Pak Edwin tentang bagaimana kita berefleksi Pak Edwin mengambil keputusan ya. Jadi bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya wakasek, guru pun punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Betul, Pak. Terutama terkait bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Betul, Tentu keputusannya sangat dibutuhkan oleh murid. Betul, Pak. Salah mengambil keputusan malah maka bisa jadi salah sasaran, salah pembelajaran kan Betul, seperti itu. Nah, menurut Pak Edwin ini berdasarkan hasil pemetaan Ya. yang sudah dilakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Pak Edwin. Artinya bagaimana sih Pak Edwin memutuskan dengan aset-aset itu tadi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Jadi terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aset-aset tadi, informasinya, Pak, harus lengkap, Pak Ali. Jadi informasinya harus lebih lengkap. Terus juga kita juga perlu membuat skala prioritas, Pak Ali. Kita perlu juga membuat skala prioritas sehingga dalam pengambilan keputusan kita bisa memprioritaskan mana-mana terlebih dahulu yang lebih penting. Juga mungkin ya penemuan potensi-potensi baru, Pak Ali. Penemuan potensi-potensi baru mungkin yang sebelumnya belum ada, sekarang sudah ada, dan kita tetap cari terus kira-kira aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini apa saja, sehingga potensi-potensi baru itu juga dapat dimanfaatkan, Pak Ali. Ya, Oke, dari mungkin ya perlu memaknai apa yang sudah menjadi keputusan atau yang mempengaruhi keputusan. Jadi bagaimana cara Pak Edwin mengembangkan atau apa yang perlu dikembangkan dan dievaluasi terhadap hal yang mempengaruhi keputusan itu. Baik, Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Yang perlu dikembangkan mungkin, Pak Ali, karena ini berhubungan dengan rasa memiliki, Pak Ali. Rasa memiliki dari sekolah, sense of belonging. Jadi yang perlu dikembangkan mungkin keterlibatan seluruh warga sekolah, Pak Ali. Jadi karena ini sekolah kita bersama, maka yang perlu dikembangkan yang pertama adalah keterlibatan seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga administrasi, dan yang terutama adalah peserta didik itu sendiri. Jadi, itu yang perlu dikembangkan. Yang kedua juga yang perlu dikembangkan kolaborasi-kolaborasi, Pak Ali. Sehingga dengan adanya kolaborasi-kolaborasi, aset-aset yang dimiliki itu bisa dimaksimalkan. Seperti itu, Pak Ali. Baik. Kemudian apa aja yang mendukung Pak Edwin itu ya dalam mengambil keputusan? Artinya gini, saya memutuskan ini sumber daya ini untuk kelas misalnya. Iya. Yang mendukung keputusan Pak Edwin menentukan itu apa aja? Iya, Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Jadi yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil yang pertama adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak pimpinan, Pak Ali, dengan kepala sekolah. Jadi itu sangat penting sekali karena kita tidak bisa berjalan kalau tanpa restu dari kepala sekolah, dan juga proses pendataan, pemetaan data informasi yang akurat. Jadi agar apa-apa yang kita sampaikan kepada kepala sekolah itu sudah A1, sudah valid Ya, gitu. valid ya. Itu. Jadi juga kita perlu juga Pak Ali melibatkan stakeholder yang lain
selain kepala sekolah, kita juga punya komite. Gitu. Di sini juga ada tim pengembang. Tim pengembangnya itu Pak Burhanuddin sama Pak Toto. Pak Toto ini sudah pensiun, jadi kita terus melibatkan Pak Burhan. Juga komunikasinya harus efektif, dan juga masalah perencanaan juga itu tidak kalah pentingnya Pak Ali. Perencanaan dan evaluasi. Seperti itu Pak Ali. Oke, baik. Nah, ini yang menarik Pak Edwin ya. Jadi Pak Edwin mengambil keputusan melakukan pemetaan aset sumber daya, kemudian ada dukungan ya, dukungan dari pimpinan dan sebagainya. Iya. Kemudian sudah mengupayakan mengatasi tantangan. Ya, nah, pernah nggak dalam aktivitas pengambilan keputusan Pak Edwin sendiri itu mengalami dilema etika ya, ya sering Pak. terutama ya kita mau dua Pak, dilema etika mengambil keputusan yang berkenaan dengan rekan sejawat, Iya. yang kedua berkenaan dengan siswa. Murid, ya. Terima kasih Pak Ali. Untuk masalah dilema etika Pak, sangat sering Pak. Sering ya. Ya sangat sering. Dilema etika, juga masalah rujukan moral juga sering juga Pak. Tapi yang paling susah itu memutuskan apabila kita menjumpai dilema etika Pak. Benar versus Benar benar. ya, versus benar versus salah. Kadang ada benar versus salah, tetapi salahnya itu seolah-olah benar. Jadi itu ya sebenarnya masuk kategori bujukan moral. Cuma kalau seandainya banyak kepala itu menganggap itu benar, kadang kita kan repot juga. Repot. Iya. Itu pandangan pribadi. Iya, betul. Jadi kalau masalah dilema etika sangat sering sekali Pak. Misalnya contoh dengan murid itu Pak, ada murid itu yang baik, sikapnya sopan, adabnya kepada guru luar biasa sekali. Tapi dari sisi kognitif itu rendah gitu, kurang gitu Pak ya. Nah, dan kemarin itu Pak, mungkin sedikit saya angkat karena saya sudah seperti yang Pak Ali kemarin kita di PI sebelumnya, saya berencana untuk membangun komunitas praktisi Kopi Like, itu komunitas praktisi wali kelas. Dan kemarin ini hari Rabu kemarin saya melaksanakan kegiatan restitusi kepada anak yang akhlaknya baik, sopan, cuma karena tantangan hidup sangat berat sekali buat dia sehingga dia itu sering telat sekolah gitu, atau bahkan tidak masuk, dan itu menjadi dilema. Ya. Kadang kita harus bagaimana, karena dia di sisi lain dia juga harus bekerja, punya tanggung jawab di keluarganya, sudah tidak, bapak sama ibunya sudah bagaimana, ada permasalahan keluarga, sehingga dia harus berjuang sendiri untuk kehidupannya. Itu menjadi dilema Pak. Untuk guru juga banyak Pak, tetapi kalau guru itu karena kita sama-sama sudah edukator ya, kita sudah sama tahu bahwa ini baik benar atau benar salah benar, kadang itu bisa menjadi dilema Pak. Dan hal seperti itu wajar sekali. Cuma seperti yang saya sudah peroleh dari pendidikan guru penggerak ini, kuncinya cuma satu Pak, kata kuncinya. Keputusan yang diambil itu pertama harus berpihak kepada murid Pak Ali. Itu bottom line-nya Pak Ali. Yang kedua, keputusan itu harus berdasar kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi legalitas, intuisi, maupun uji-uji lainnya. Dengan berdasarkan tiga itu Pak Ali, kita dalam memutuskan sesuatu itu, baik itu dilema etika maupun juga bujukan moral, itu lebih mudah. Cuma outputnya itu kadang ya namanya juga ada yang suara-suara sumbang, itu ya biasa saja, dan itu dalam kehidupan sosial itu ya maklum, saya maklum. Makanya kita gini Pak Edwin, kadang sesuatu yang baik di tanda kutip mata teman-teman itu dianggap tidak baik. Iya, betul sekali. Sebaliknya itu terjadi, sebaliknya bisa terjadi. Mengapa? Karena sebagian dari kita tidak mengerti role-nya. Iya. Jadi batas-batas, indikator yang dapat memberikan satu legalitas bahwa dilema etika itu bisa diputuskan dengan tiga indikator tadi. Iya. Coba semua orang punya tiga indikator ya. Keputusan diambil berpihak kepada murid,
kemudian berdasar nilai kebajikan universal dan accountable, itu insya Allah semuanya bisa. Iya betul, sepakat Pak. Nah, makanya oleh karena itu imbas atau pengimbasan dari guru penggerak itu sangat penting. Mungkin Pak Edwin bisa diusulkan nanti ke dinas cabang bahwa sejatinya guru penggerak itu dalam naungan Cabdin itu jadi satu, sehingga untuk pendampingan bisa saja dari SMA sini mendampingi ke SMA lain. Ya, betul. Sebab kalau antar teman kadang-kadang tidak diorangkan. Iya. Tanda kutip gitu ya. Kenapa sudah ketemu tiap hari gini, iya. Makanya pendampingan di PGP itu PP tidak boleh mendampingi CGP yang satu sekolah. Akeje nah itu. Iya, betul. Itulah pentingnya bagaimana perlu orang tanda kutip baru dalam sosialisasi itu. Iya Pak. Oke, Pak Edwin, kemudian jadi pengambilan keputusan yang sudah disampaikan Pak Edwin, kalau merujuk pada 3 indikator tadi berarti sudah sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip di modul 3.1 ya? Iya Pak, sangat sesuai Pak. Sesuai, karena prosedurnya seperti itu, ya, rambu-rambunya kan sudah ya. Itu. Nah, menurut Pak Edwin ini, apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi secara internal Pak Edwin dalam mengambil keputusan? Oh saya ini harus begini, perlu ini, tambah ini, kembangkan ini, misalnya kayak gitu kan. Baik. Yang perlu dikembangkan mungkin kedepannya Pak Ali terkait pengambilan keputusan ini adalah sering-sering praktek. Jadi kita action ya. Jadi ilmu yang kita peroleh itu ya jangan sampai usang Pak. Iya. Jadi kan kita setiap pelatihannya selesai, ilmunya habis. Iya. Kan kita setiap sholat subuh kan Allahumma ini apa yang berdoa agar ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban, amalan taqabbalan ya. Nah, itu Pak. Jadi dengan dasar itu kita doa setiap selesai sholat subuh, apa-apa yang kita peroleh dari pendidikan guru penggerak ini menurut saya sangat luar biasa sekali Pak. Sangat luar biasa sekali. Jadi saya itu merasa menjadi manusia baru, menjadi guru baru, menjadi lebih bersemangat karena tahu ilmunya. Ya. Ternyata ilmunya seperti ini dan ini harus dipraktekkan gitu. Dan itu Pak, ternyata doa saya dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya apa-apa yang saya peroleh, insya Allah akan saya amalkan Pak. Mungkin ada kerikil-kerikil dalam saya menempuh jalan tersebut dan itu adalah hal yang biasa. Dan banyak hal Pak sebenarnya yang tidak saya ceritakan kepada Pak Ali. Ketika mungkin sedikit saja Pak Ali, saya melakukan restitusi itu sampai dalam bahasa Madura tompo wali murid itu pernah Pak melakukan segitiga restitusi itu sampai marah-marah, sampai saya cerita ke kepala sekolah, Pak saya melakukan kegiatan restitusi Pak, ini tahapan-tahapannya Pak, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kejadian kelas. Cuma miss-nya saya tidak dokumentasikan. Tetapi ketika orang tuanya dan adiknya dan 10 guru besar itu datang ke ruang BK ingin marah-marah sama saya dudukkan anaknya yang saya restitusi itu, tolong nak kamu ceritakan kepada ayahnya kamu apa saja yang Pak Edwin sampaikan tadi tanpa dikurangi, tanpa ditambahin cerita. Akhirnya orang tuanya minta maaf kepada saya. Makasih banyak Pak Edwin. Akhirnya legowo ketika menghadap kepada kepala sekolah itu sudah cool down Pak. Ya itu kerikil-kerikelan itu wajar sekali. Artinya orang tua tidak perlu direstitusi sama ya. Siap ya Pak. Oke baik. Nah kemudian berikutnya Pak Edwin tentang rancangan program yang berdampak kepada murid ini. Ya Pak. Apa Pak Edwin itu sudah membuat suatu rancangan program yang program itu benar-benar berdampak bagi murid. Ya, dan bentuk programnya itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Ali. Ini luar biasa juga Pak untuk modul 3.3 ini, program yang berdampak kepada murid. Di Semada ini Pak Ali ada 4 JGP Pak. Ada saya, Pak Hairil, Bu Titin, dan Bu Rofi. Dan kita memiliki keresahan yang sama, kita memiliki aset yang luar biasa kaya. Betul kata Pak Abu Amin, kepala sekolah sebelumnya, Semada itu bukan sekolah kaya,
tapi Semada itu sekolah yang kaya raya, sangat kaya raya katanya. Saya pada saat itu berpikir, wah Ya, berarti fisik-fisik. fisik-fisik apa? Kok ini kan sedikit, tidak begitu luas, kaya raya bagaimana? Nah, Mobilnya tidak banyak. betul. Saya akhirnya ketika saya melihat kekuatan aset yang dimiliki oleh Semada, 7 kekuatan aset, 7 modal itu ternyata memang betul kata kepala sekolah itu, bahwa memang Semada ini sekolah yang kaya raya. Berangkat dari keresahan dan ingin melakukan prakarsa perubahan, saya, Bu Titin, Bu Rofi dan Pak Ayeng ini, Pak Hairil, merancang sebuah program yang harapannya itu melibatkan atau berpihak kepada murid, dan yang paling utama itu mewujudkan kepemimpinan murid, Pak, student agency. Dan program itu kita namanya program translasi. Translasi. Ini akronim dari transformasi lingkungan sekolah kita. Transformasi lingkungan sekolah kita. Program-program apa saja? Ini program utamanya adalah program translasi. Mencakup apa saja program translasi ini? Karena ini adalah program kokurikuler, Pak. Program kokurikuler, sehingga kami masing-masing CGP menawarkan satu program bawahan atau sub dari program translasi ini. Yang pertama, untuk yang Bu Rofi ini mengusulkan optimalisasi greenhouse, Pak. Greenhouse ya. Ya, untuk yang Bu Rofi. Untuk yang Bu Titin ini optimalisasi kegiatan literasi sekolah. Kegiatan literasi sekolah dan peserta didik. Terus untuk yang Pak Hairil ini pengolahan sampah, Pak. Bisa juga pembuatan pupuk organik cair, POC, dan pengolahan sampah lainnya, Pak. Kalau yang khusus saya, Pak, karena di Semada ini belum memiliki remaja masjid, maka saya mengusulkan untuk pembentukan remaja masjid agar harapannya masjid itu dikelola secara profesional, karena juga belum punya. Terus juga agar peserta didik itu dapat terlayani dengan baik oleh peserta didik juga. Jadi anak-anak silakan merencanakan, memprogram, dan mengeksekusi dengan bimbingan para CGP, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau di SMA itu tidak ada apa ya? Kayak di kampus itu UKM ya. Unit kegiatan kampus. Kegiatan mahasiswa. Masih nggak ada ya. Misalnya ya kalau tadi remaja masjid itu, kalau di kampus ada UKM Karomah. Oh ya. Yang ditangani mahasiswa sendiri atau siswa sendiri, tidak ada ya? Belum, Pak. Belum. Jadi ini mungkin awal, Pak. Iya. Jadi saya berikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi remaja masjid itu sekaligus kan bisa menjadi takmir masjid. Iya, betul, Pak. Jadi mereka diberi keleluasaan untuk mengelola, misalnya. Bahkan keuangan juga bisa, Pak. Makanya misalnya kebersihan masjid, jadwal adzan, kajian, acara-acara keagamaan, dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, itu mungkin mereka bisa dipasrahi lah. Iya, Pak. Kalau sudah ada struktur di Remas itu. Iya, Pak. Bagus itu, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk merencanakan program itu, mungkin Pak Edwin butuh dukungan apa dari siapa dan bagaimana bentuknya gitu. Iya. Dukungan yang diperlukan. Mungkin kalau dukungan tentu, Pak, dari kepala sekolah, Pak. Pasti ya. Ya, kepala sekolah. Terus juga dari komite. Dan yang tak kalah pentingnya juga dukungan dari wali murid, Pak. Jadi semuanya harus perlu dikomunikasikan dengan wali murid dan segenap warga sekolah, dan yang paling utama adalah dukungan dari peserta didik itu sendiri, dari murid itu sendiri, karena nanti actionnya, planningnya, masukan-masukannya ya mereka saya persilahkan, sehingga memang betul nampak student agency itu dirancang, dibangun, dan dikelola oleh anak-anak itu sendiri. Itu, Pak. Oke. Nah, kemudian mungkin apa yang menjadi tantangan Pak Edwin dalam merencanakan atau melaksanakan rancangan program yang tadi disebutkan? Yang menjadi tantangan, Pak Ali, mungkin masalah komunikasi saja, Pak. Komunikasi. Jadi kita kan perlu melibatkan banyak pihak di sini. Dalam hal perencanaan kita perlu banyak komunikasi, perlu juga banyak masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dari komite, dari ya semuanya lah. Artinya solusinya?
Solusinya nanti ya harus komunikasinya harus efektif. Ya, membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi. Juga yang menjadi tantangan juga waktu bisa, Pak. Iya. Karena waktu ini kan anak-anak di samping itu kan juga punya banyak kegiatan, sehingga ini juga menjadi tantangan. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya perencanaannya harus matang. Itu ya. Kita alokasikan waktu yang baik. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ya, Pak. Di sesi ketiga nih Ya, Pak. kita akan membincang tentang perkembangan komunitas praktisi ya. Ya, Pak. Komunitas praktisi dimulai dari PI2, PI3 sudah dibangun. Ya, Pak. Ingat bahwa komunitas praktisi itu dibangun atau berangkat dari orang-orang yang mengalami keresahan bersama, walaupun secara struktural belum ada, belum dibentuk, yang penting kumpul. Kepentingannya untuk pembelajaran. Nah, itu untuk siswa lah, intinya semacam itu. Ya, Pak. Nah, menurut Pak Edwin, komunitas praktisi kan sudah dirilis, Pak ya, Pak. sudah jalan. Nah, apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang sifatnya menyenangkan dan positif setelah adanya komunitas praktisi itu? Baik, Pak. Yang pertama, Pak, karena kita sudah membentuk komunitas praktisi, yang bisa menyenangkan atau bisa menjadi cerita yang positif bagi kami itu, masalah itu bisa jadi masalah bersama, Pak. Jadi kita bisa saling tukar pengetahuan, tukar pengalaman, dan itu bisa saling memperkaya pengetahuan kita. Itu yang pertama, Pak. Terus juga yang kedua, masalah profesionalisme, Pak. Jadi kita bisa lebih profesional, kita bisa lebih kepala dingin ketika menghadapi suatu permasalahan terkait peserta didik, anak-anak, para wali kelas itu bisa guyup jika ada yang berhasil di suatu kelas oleh seorang wali kelas, itu bisa ditukarkan pengetahuannya kepada yang lain, sehingga wali kelas yang lain itu bisa lebih profesional juga ketika menghadapi permasalahan. Dan yang ketiga, Pak, itu bisa menjadi pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ini kan sifatnya dinamis, permasalahan terus berkembang, ada saja silih berganti permasalahan, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang berkelanjutan kepada para wali kelas. Baik. Nah, PGP ini sebentar lagi selesai, Pak. Ya, Pak. Mungkin bulan depan atau awal Juli sudah rampung ya. Apa rencana Pak Edwin sebagai penggagas komunitas praktisi setelah program ini selesai ya? Artinya apakah komunitas praktisi bubar ataukah lanjut, atau Pak, rencananya seperti apa, Pak, setelah Pak, pendidikan ini selesai? Jadi rencana kedepannya, Pak, mungkin masalah diskusi dan pertemuan itu baik secara luring maupun daring itu mungkin akan dirutinkan, Pak. Meskipun tidak secara formal ya, Pak ya. Iya, iya. Tapi kita bisa ngumpul-ngumpul di ruang BK, karena memang ruang BK itu cerita-cerita, saling berbagi. Seperti kemarin sudah cuma lupa didokumentasikan aja. Iya, Pak. itu. Nah, jadi kemarin ada seorang anak dari kelas 28, kita lakukan restitusi, kita ngumpul-ngumpul dengan para wali kelas. Jadi itu mungkin akan lebih dirutinkan. Terus ke depan juga mungkin rencana-rencananya setelah ada keberhasilan itu juga kita bisa melakukan berbagi praktek baik, Pak. Juga bisa. Terus juga hal lain yang kedepannya juga mungkin akan ada pendokumentasian, sehingga ketercapaian atau keberhasilan yang telah kita lakukan para wali kelas itu bisa didokumentasikan dan bisa dibagikan atau bisa dibagikan kepada guru-guru atau wali kelas yang lain. Disosialisasikan. Ya, betul, Pak. Itu ya. Baik. Jadi apa dukungan yang dibutuhkan Pak Edwin terhadap komunitas praktisi ini agar komunitas praktisi ini jalan nanti makin lancar walaupun PGP selesai? Dukungan apa? Iya. Dukungan yang pertama mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Pak, sama siapapun kepala sekolahnya nanti. Siapapun kepala sekolahnya nanti, kita akan selalu komunikasikan. Kita butuh dukungannya, supportnya.
Dukungan itu ya bisa dengan motivasi, semangat atau apapun, baik secara material maupun imaterial, karena berupa dukungan pujian atau apresiasi itu juga sudah sangat berdampak kepada para wali kelas itu, Pak. Terus juga dukungan sarana dan infrastruktur mungkin, karena selama ini para wali kelas itu ngumpulnya di ruang BK, karena di situ adalah sumber permasalahan murid itu muaranya Lebih sering ke ruang BK ya? Iya, di ruang BK, Pak. Berarti ruang BK itu bisa diperluas, Pak. Betul, Pak. Jadi kita butuh dukungan sarana dan infrastruktur juga. Ini juga, Pak, butuh akses ke sumber daya dan informasi. Jadi kita diberikan akses ke pihak-pihak ataupun jejaring yang lain sehingga para wali kelas itu kedepannya bisa lebih profesional lagi, Pak. Iya, Pak. Oke, baik Pak Edwin. Terima kasih. Itu 3 sub judul atau fokus Ya, yang kita bincang hari ini. Saya kira sudah cukup. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nanti Pak Edwin saya pantau, mohon maaf, Ya, untuk melakukan pasca Observasi, di ya. observasi pembelajaran. Ya, Pak. Walaupun nanti saya tak tampak kamera, Iya. kita lihat bagaimana Pak Edwin melakukan coaching supervisi akademik di pasca observasi. Iya, Pak. Nah, di situ Pak Edwin apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Edwin silakan menyampaikan tujuan aktivitas percakapan dan hasil analisis data observasi yang Siap. sudah dilakukan. Baik. Kemudian melakukan percakapan umpan balik, Siap. berikan mereka apresiasi, temukan area pengembangan diri, Ya. kemudian percakapan rencana pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Itu poinnya, Pak. Iya, Pak. Jadi dengan guru sejawat dengan waktu sekitar kurang lebih 1 jam, Iya, Pak. maka Pak Edwin bisa melakukan dialog pasca observasi nanti ya Siap, dengan baik, Pak. rekan sejawatnya. Iya, Pak. Saya kira demikian Pak Edwin. Nanti setelah pasca observasi kita ketemu lagi 10 menit untuk refleksi akhir kegiatan di PI 5 ini. Siap. Sementara kita akhiri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Siap. Baik Pak Edwin, gimana nih perasaannya tadi sudah melakukan mulai dari pagi ya, Iya, Pak. mendampingi kepala sekolah, kemudian kita melakukan diskusi, refleksi dan percakapan pasca. Gimana ini mulai tadi? Capek ya gitu? Enggak, sama sekali menyenangkan, Pak Ali. Menyenangkan Iya. ya. Jadi saya pikir kalau ada yang mengatakan bahwa inilah benar-benar diklat yang terkontrol, Iya, ya, Pak. actionnya jelas, langkah-langkahnya, Sudah jelas, kemudian pengawasannya sampai pada tindakan, hasilnya kan jelas ada Mas, Iya, yang Pak. dilakukan. Saya juga senang punya CGP yang hebat ya. Jadi tidak ada masalah untuk tugas, pengambilan keputusan, mencari pengetahuan, praktek itu semuanya bisa. Jadi Iya, ini Pak. saya membuat ringan tugas kita Iya. seperti begitu. Iya, Pak. Nah, baik Pak Edwin, kita tiba di akhir acara nih di PI 5 sudah agak siang. Iya, Pak. Kita refleksi terhadap proses kegiatan PI 5 ini, khusus bagaimana proses yang setengah hari ini kita lakukan, kita refleksi. Nah, setelah Pak Edwin menjalani program PGP ini ya, menurut Pak Edwin ini dari materi 1 sampai materi terakhir ini, Iya, Pak. materi-materi mana yang sudah dipraktekkan dan yang paling dikuasai? Artinya paling dikuasai itu ya, paling ingat, paling mudah diterapkan dan sudah dipraktekkan benar-benar. Baik. Terima kasih, Pak Ali, atas kesempatan yang diberikan. Saya merefleksikan apa-apa yang telah saya pelajari dari modul 1 sampai modul 3 ini. Semua materi, semua modul yang ada, semua modul 1 sampai 3 ini semuanya sangat penting sekali, Pak Ali. Sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali, dan memang itu adalah amunisi bagi saya apabila nanti saya sudah lulus dari pendidikan guru penggerak ini. Itu bisa menjadi tambahan ilmu kepada saya agar saya menjadi guru yang lebih
berpihak kepada murid, yang ingin menciptakan murid itu untuk mencapai kodratnya, dan juga menjadi guru yang profesional sekali. Terkait materi yang sangat berdampak dan mengena kepada saya, terutama adalah filosofi pemikiran KHD, bahwa kita itu adalah pelayan sebenarnya kepada anak-anak. Apa-apa yang kita lakukan itu semuanya tujuannya adalah untuk mencapai kodrat alam, dan zaman dari anak itu menjadi pribadi sosok guru yang mengayomi, membimbing dan mengarahkan tumbuh kembangnya anak. Itu yang pertama. Juga yang applicable dilakukan, diaplikasikan di dalam kelas itu adalah terkait segitiga restitusi, juga sangat penting sekali Pak Ali. Segitiga restitusi itu kita selalu bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai oleh anak, itu juga menjadi hal materi yang sangat saya harus praktekkan. Juga di modul 3 ini pengambilan keputusan Pak Ali. Pengambilan keputusan juga itu sangat penting sekali. Bagaimana saya memutuskan sesuatu itu dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terutama adalah semuanya itu kembali kepada keberpihakan kepada anak didik. Itu Pak Ali. Baik, jadi pada intinya di PGP ini modul 1 itu tentang paradigma ya. Iya. Jadi bagaimana kita mengubah mindset, memahami tentang seperti apa KHD dan seterusnya. Iya. Di modul 2 ini sebenarnya berkaitan dengan pembelajaran dan murid. Iya. Di modul 3 ini berkenaan dengan pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan. Betul. Sifatnya leader, yang kedua sifatnya guru, yang pertama sifatnya bagaimana memiliki pandangan ya sesuai dengan pandangan KHD. Jadi saya kira pendidikan ini sebagai pendidikan bagi guru sangat tepat sekali. Betul sekali Pak. Sangat tepat. Baik, kemudian mungkin Pak Edwin ada materi-materi di 1 sampai 3 ini yang perlu mendapatkan pendalaman ulang atau terus dipelajari, dibaca ulang. Materi bagian mana itu? Terima kasih Pak Ali. Terkait materi modul 1, 2 dan 3 sebenarnya kemarin sudah diingatkan sama Pak Fasilitator Pak Agus, bahwa nanti ketika program pendidikan guru penggerak ini sudah selesai, Bapak Ibu sudah tidak dapat mengakses lagi. Betul, modul-modulnya itu ditutup. Nah, akses duluan. Saya download duluan Pak, dari mulai dari diri, eksplorasi konsep dan lain itu saya copy semua. Karena kalau nggak gitu, kadang manusia kan harus diabadikan dengan mencatat Pak. Semua ilmu itu harus diabadikan dengan mencatat. Jadi saya copy dengan tujuan apabila saya masih ada miss, ada yang lupa, saya bisa buka-buka kembali. Karena itu tujuan utamanya saya mengikuti program ini bukan hanya selembar sertifikat. Betul. Jadi saya tujuannya adalah mengubah saya menjadi sosok guru yang lebih profesional, yang lebih menghamba kepada murid. Jadi 1, 2, 3 itu saya anggap semuanya penting, sangat penting semua. Saya abadikan, saya catat, dan apabila nanti ada hal yang perlu saya perdalam lagi, saya akan baca ulang. Tapi semuanya dari modul 1 sampai 3 ini saya dalami semua Pak. Betul. Saya dalami semua, karena semuanya penting sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja kerasnya. Baru saya temukan sekarang yang ngopi semuanya ya, semua alur Merdeka itu. Kalau modul PDF tinggal ngunduh juga di bahan itu sudah ada, insya Allah seperti itu. Nah, kita akan cukupkan sampai di sini kegiatan PI 5 ini. Namun ada beberapa hal yang saya ingatkan Pak Edwin. Ya Pak. Nanti setelah PI 6 ini usai, maka Pak Edwin itu akan kembali menyebarkan kuesioner ya, survei 360 derajat seperti yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Sasarannya kepada kepala sekolah, kemudian guru 5 orang, murid itu 5 orang, termasuk self evaluation. Jadi evaluasi diri seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Pak Edwin akan melakukan diskusi tentang pemetaan aset ya. Jadi entah dilakukan atau belum, tetapi yang penting aktor-aktornya itu dipastikan terpenuhi. Jadi Pak Edwin akan melakukan penjadwalan diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian nanti dihadiri oleh siapa?
kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid, kemudian tokoh setempat, perwakilan gender dan seterusnya. Jadi di situ sama-sama memetakan aset, bagaimana sekolah ini memahami bahwa aset ini sebenarnya penting untuk pembelajaran, kayak seperti itu. Kemudian di situ jangan lupa buat notulen, catatan hasil diskusi, kemudian di foto atau di video, kemudian dikumpulkan hasil pemetaannya. Insya Allah dalam bentuk laporan bisa nanti dibawa di apa namanya di PI 6 atau di lokal 6 yang setelah ditentukan nanti. Siap. Baik Pak, ini ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Sangat jelas Pak. Baik, sementara dan kegiatan sudah berakhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi hari ini. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bisa berbagi Ya. untuk rekan yang lain. Amin ya Pak. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak.